Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan hari yang baik. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dituntun oleh Roh Kudus dan ajarlah kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amanginang, dimanapun engkau berada, saya ingin mengajakmu untuk mengingat ataupun melihat. Pernahkah engkau membayangkan orang yang sedang membangun rumah? Atau melihat orang yang sedang membangun rumah? Kira-kira, apakah pernah mereka memulainya dengan sebuah gambar? Mencari gambar, memesan gambar, atau ketika mereka ingin merenovasi rumahnya, tentu juga menginginkan sebuah gambar. Di antara gambar yang baik dan yang ada, kita akan melihat mungkin ada perbedaan pandangan atau pendapat. Pandangan desain yang terbaik yang kita inginkan, namun di sisi lain insinyurnya atau pemborongnya melihat berbeda. Keinginan kita dan keinginan ataupun pengetahuan dari insinyur mungkin berbeda. Namun lagi-lagi kita ingin memaksakan dan mengatakan aku ingin seperti ini. Dan orang lain berkata, jika dia tidak mampu, maka ia akan mengganti insinyurnya atau tukangnya ataupun yang lainnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah mengatakan kepada Yeremia dan orang Israel pada saat itu, akulah yang menjadikan bumi. Akulah menandakan satu kekuatan, identitas, dan kedaulatan yang tidak bisa kita lupakan. Allah menginginkan kita melihat kembali bagaimana perlindungannya sudah dimulai sejak manusia diciptakan. Dunia diciptakan. Di sisi lain ada permasalahan yang harus dihadapi oleh Yeremia dengan adanya nabi-nabi palsu yang coba menawarkan sukacita yang tidak mempunyai landasan. Dengan mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang cukup baik, namun melupakan bagaimana yang tidak baik, di situ ada Tuhan yang memberi kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam perjalanan hidup kita mencari perlindungan. Kita menginginkan dan menjadikan kelegaan yang menginspirasi, yang memberikan inspirasi semangat berlawanan terhadap kondisi kehidupan. Firman Tuhan berfirman kepada Yeremia, mengenakan kuk atau alat pikul di leher sebagai tanda mereka harus tunduk kepada Babel. Ini adalah pesan yang sangat sulit diterima, bukan? Namun di saat itu Allah sedang bekerja, menanti satu proses yang secara fundamental kita katakan kita akan menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya, yang Tuhan ketahui dan kita ketahui, mendapati satu perjumpaan. Dikatakan, akulah yang menjadikan bumi, manusia, hewan yang ada di atas bumi ini. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang diajarkan firman Tuhan pada kita. Yang pertama, sumber kekuasaan yang mutlak adalah Allah. Tuhan dengan tegas mengatakan, akulah yang menjadikan.
Ini adalah klaim kedaulatan yang absolut. Tidak ada raja di bumi, tidak ada kekuatan politik, dan tidak ada tantangan hidup yang terjadi tanpa izin Tuhan. Di dalam kuasanya, di dalam kepemilikannya, Allah mengetahui yang ada di dunia ini. Yang kedua, Allah memberikan dan mengambil kekuasaan sesuai dengan kehendaknya. Allah melakukan itu dengan mengatakan, aku memberikannya kepada siapa yang kupandang benar. Artinya secara prinsip, Allah mempunyai kekuasaan atau kehendak dalam hal itu. Jika ia memberikan kepadamu dan kepadaku, tentu kukatakan bukan karena kelayakanku, tapi karena Allah yang melayakkan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel sampai pada pembuangan Babel. Mereka harus diproses oleh orang jahat. Mereka harus diproses dalam proses yang kita tidak mengerti. Tapi tujuannya adalah kita mengandalkan Tuhan. Dan pengandalan itu adalah satu proses mengizinkan kesulitan itu hadir. Tapi bukan untuk mengatakan Allah tidak mampu. Namun Allah ingin mengatakan kepada kita, ia hadir di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Dia memandang bahwa kebaikannya, kehendaknya selalu ada dan baik. Di dalam kedaulatan Allah ini, saya ingin mengajakmu, pernahkah melihat sebuah karpet yang didesain dan kita selalu melihat dari bawah sampai pada akhirnya karpet itu mulai selesai dan dilihat dia begitu indah dan sempurna. Perjalanan hidup kita belum selesai. Saya, kamu, dan kita semua mungkin belum selesai di titik akhir. Bagian apapun, termasuk dalam perjuangan hidup, dalam karir, dalam keluarga, dalam bertumbuh kembang anak, di dalam bergereja, bernegara, belum selesai. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Ada Allah. Jangan lihat ke belakang, melulu. Dan jangan lihat ke bawah melulu. Lihat ada Allah yang memandumu, yang bersamamu. Dan boleh saya mengundangmu untuk mengingat dan masuklah dalam panggilan orang percaya bahwa Allah adalah Sang Penuntun Agung. Dia bekerja hari ini, Dia bekerja kemarin, dan Dia bekerja di masa depan, dan Dia sedang menunggu kita untuk menang. Datanglah kepadanya, Ia sedang menantimu dan mengatakan, aku telah menunggu. Saya akhiri dengan sebuah refleksi. Mari serahkan diri penuh kepada Tuhan di dalam doamu. Biarlah benang-benang itu yang terasa kusut, yang tidak masuk akal, Tuhan boleh melerainya. Tetaplah tenang di tengah ketidakpastian. Tetaplah berjalan di dalam doa dan harapanmu. Disinilah desain Tuhan adalah desain yang sempurna. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuanganmu. Dan tetaplah rendah hati dengan mengakui bahwa Allah selalu bersama dengan orang percaya. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh hidup dan kami percayakan perjalanan hidup kami di dalam Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.